Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam lintas agama dan semua semua semoga sehat selalu, selalu diberi keberkahan, selalu diberi kemudahan buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas tentang Satrio Piningit dulu. Kali ini saya akan membahas tentang banyak keluhan-keluhan atau aduan dari teman-teman dekat lah. Ya mungkin ini juga dirasakan oleh semua orang lah, bukan hanya dari kalangan agama Islam pun semuanya sama kalau dalam masalah rezeki. Ya, rezeki kadang memang ada yang bilang seret, ada yang bilang lancar, tapi roto-roto ngomongnya seret atau rezekinya angel. Lagi pengen sebabnya apa, penyebabnya apa, sehingga rezeki itu seret itu bisa dilihat dari, tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Ini kita lihat dulu dari diri kita sendiri. Kalau rezeki seret tidak lancar ya itu mungkin kita harus introspeksi diri dulu. Jadi jangan menyalahkan yang kuasa, jangan menyalahkan si A, si B, atau apalagi menganggap bahwa jalan rezeki kita ditutup oleh orang lain. Itu jangan sampai, karena tidak ada orang yang mampu menutup jalan rezeki orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi kadang kan ono, wah rezeki gue ditutup si A iki, dengan apa sini ya golek-golek neng para spiritualis lah, golek neng dukun lah, rezeki dibuntoni wong. Sebenarnya tidak bisa sebenarnya. Ya karena dari kita sendiri inilah yang membuntu, yang menutup jalan rezeki itu, sehingga rezeki tidak berjalan lancar. Ya ini bukan berarti saya rezeki saya lancar itu tidak, sehingga saya jadi kaya, itu tidak. Rezeki lancar itu tidak menjamin orang menjadi kaya. Dan orang kaya itu belum tentu juga rezekinya lancar. Itu bisa dicatat, bisa diingat-ingat. Orang kaya itu karena keturunan atau tinggalan dari mbahnya dulu. Rezeki lancar itu termasuk kesehatan juga. Walaupun banyak harta bertumpuk, punya mobil, punya motor mewah, punya mobil mewah, punya rumahnya banyak, kelihatan rezekinya tidak surut. Akan tetapi rezeki kesehatan saya yakin akan berkurang. Itu jelas. Yang namanya rezeki itu bukan hanya berupa uang, berupa duit, berupa harta benda, bukan. Akan tetapi juga termasuk kesehatan juga rezeki. Kenapa rezeki kita tidak lancar? Ya kita introspeksi diri dulu, apa penyebabnya. Kita cari dari dalam diri kita sendiri, jangan mencari dari luar diri kita, karena itu tidak nyambung. Itu lancar tidaknya rezeki itu tergantung pada jalan rezeki kita. Apakah rezeki kita sebagai penerima rezeki ini melancarkan keluarnya rezeki itu tadi atau tidak. Ya biasanya nek rezeki gak lancar iki ya sing marahi awake dhewe. Karena awake dhewe terlalu pelit. Itu yang pertama, itu tidak mensyukuri pemberian dari Tuhan. Ya intinya ya sebenarnya dua itu sudah mendominasi segalanya.
pelit, terus tidak mensyukuri pemberian Tuhan, intinya kan begitu, sehingga rezeki kita seret. Ini kita lihat contohnya aja ya, kita lihat contohnya seperti selang jalan rezeki. Kalau jalan rezeki kita ini sebagai selang ya, sebagai selang penyalur rezeki, supaya rezeki di dunia ini lancar, bisa menyalurkan ke sana ke sini. Sebenarnya manusia itu kan sebenarnya hanya menjadi penyalur, menjadi perantara Tuhan memberikan rezeki pada umatnya, kepada makhluknya. Jadi manusia itu saling terhubung untuk menyalurkan rezeki Tuhan yang diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Jadi kalau kita ini dari diri kita ini sudah mampet, itu ya sehingga tidak mengalir ke makhluk yang lain, yaitu akan mampet juga rezekinya. Jadi melancarkan rezeki itu juga tidak menjamin menjadi orang kaya, dan orang kaya pun juga belum tentu rezekinya lancar. Kenapa? Ya karena yang dinamakan rezeki itu kan bukan hanya harta benda, uang, materi dan lain-lainnya, akan tetapi juga termasuk kesehatan, kebahagiaan, itu juga termasuk rezeki. Kalau pengen rezeki lancar ya lancarkan rezeki orang lain dulu. Kita ini sebagai manusia itu sebagai penyalur, sebagai perantara Tuhan memberikan rezeki pada makhluk-makhluk lainnya. Itu manusia karena punya akal. Kalau kita menahan rezeki itu, menahan, mengumpulkan, akhirnya sampai tidak bisa mengalir ke makhluk-makhluk lainnya, yaitu lama-lama ya mampet ya tidak bisa berjalan lagi. Ya ini juga lama-lama kalau tampungannya itu penuh, akhirnya ya pecah. Kalau pecah ya rusak. Kalau rusak ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Intinya kan begitu. Jadi air dalam selang itu, kalau selang itu dibuntu sama si pemiliknya, akhirnya tidak bisa menyalurkan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak bisa meluber lagi ke orang lain, maka si selang jalan air ini, jalan rezeki ini juga termasuk seperti air yang mengalir. Dia akan mencari celah-celah yang kosong, di mana dia bisa melewati jalan-jalan yang kosong. Kalau buntu ya dia akan mencari jalan lain. Itu intinya kan begitu. Makanya kalau selang Anda, kita sebagai selang ini buntu, tidak bisa menyalurkan lagi rezeki kepada makhluk lain, ya maka rezeki ini akan diberikan pada orang lain yang bisa menyalurkan ke makhluk yang lainnya. Intinya kan begitu. Kalau kita menampung rezeki itu, kita buntu, kita simpen, kita dapat duit, kita simpen di bank atau disimpan di mana, akhirnya kan ngumpul. Nah ngumpulnya ini lama-lama akan pecah. Kalau sudah banyak, sudah tidak mampu menampung lagi, karena kantong rezeki manusia itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kecil ya pecah. Kalau memang sudah takdirnya kecil, penampungannya itu ya lama-lama akan pecah. Kalau pecah ya masuk rumah sakit ya. Biaya yang dikumpulkan ini, yang disimpan bertahun-tahun ini hanya akan untuk mengobati, untuk istilahnya ngobati awake dhewe sing mergo lara iku mau. Intinya begitu. Makanya
rezeki itu tidak bisa ditampung, jangan ditampung istilahnya begitu, tapi salurkan lagi, karena uang rezeki yang kita terima dari Tuhan itu bukan milik kita, akan tetapi milik makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita itu hanya menjadi perantara, karena Tuhan tidak akan langsung memberi kepada makhluk lainnya, tidak. Jadi Tuhan memberikan kepada satu orang, kemudian disalurkan melalui apa? Melalui kasih sayang, rasa kasih sayang, rasa welas, rasa asih yang diberikan kepada manusia. Nah, itu kalau kita kan sudah punya rasa welas asih karo makhluk liyane, maka kita akan merasa kasihan ketika orang melihat orang yang jualan tidak laku-laku. Itu kan kita akan merasa kasihan, kemudian kita beli. Nah, ini kita beli, inilah rezeki yang kita miliki ini tersalurkan pada orang lain itu tadi, yang jualannya tidak laku-laku, istilahnya kan begitu. Makanya menyalurkan rezeki juga bukan berarti kita harus membagi-bagikan, tidak. Ada aturannya juga. Boleh kalau memang yang itu pengemis yang biasa meminta-minta, ya berarti kita harus memberi duit. Tapi kalau mereka berjualan, ya kita beli jualannya, intinya begitu. Keseimbangan. Kalau hidup kita sudah tidak seimbang, ya akhirnya rezeki kita ya tidak akan seimbang, intinya begitu. Jadi rezeki yang kita terima dari Tuhan itu hanya menjadi titipan dari rezeki orang lain. Jangan dianggap bahwa rezeki yang kita terima ini adalah milik kita, bukan. Rezeki yang kita punya, duit yang kita punya saat ini, itu adalah duitnya orang lain yang dititipkan kepada kita. Duitnya siapa ya? Ya macam-macam, duitnya tukang beras, duitnya tukang belanja sayur, karena kita butuh makan. Makanya kita harus membeli beras. Ya rezeki yang kita punya, duit yang kita punya itu ya sebagian dari rezekinya tukang beras, kita harus membeli beras. Kalau kita tidak mau membeli beras, ya intinya kita ya tidak seimbang lah, karena kita butuh makan. Kita harus membeli sayuran, kita harus membeli bumbu-bumbu dan lain-lainnya. Nah, ini kita belikan, kita salurkan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau pengen lancar, ya lancarkan rezeki orang lain dulu. Jadi nggak ada orang yang pengen orang yang kaya itu terus rezekinya banyak, belum tentu. Karena rezeki itu juga sebenarnya bukan hanya duit. Rezeki itu termasuk kesehatan, kebahagiaan, itu termasuk rezeki. Intinya begitu. Ya intinya kalau pengen lancar rezekinya, itu lancarkan rezeki orang lain, berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan mentang-mentang wah ini orang ini minta terus nggak mau kerja. Ya memang pekerjaan profesi dia meminta, ya kasih. Ya, rezeki dia, kalau mereka ini meminta seperti misalnya ada pengemis, ada peminta-minta yang minta kepada kita, itu memang Tuhan sudah menyuruhnya bahwa dia akan ingin ngambil rezeki dari kita, karena rezeki dia itu dititipkan kepada kita. Makanya dia datang kepada kita minta sedekah, intinya begitu. Jadi titipan dari Tuhan ini berikan lagi kepada orang lain yang meminta-minta. Kalau memang dia berjualan, ya kalau memang kita butuh itu ya kita beli. Misalnya kita butuh beras, ya harus beli beras gitu.
pokoknya ya intinya sebutuhnya kita. Kalau memang tidak kebutuhan kita ya jangan, buat apa. Intinya keseimbangan lah, intinya begitu. Jadi penyebab rezeki tidak lancar itu karena kita tidak melancarkan rezeki orang lain, karena kita pelit, intinya begitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat silahkan di-share kembali, dan apabila Anda yang baru menemukan channel saya, kalau belum subscribe silahkan di-subscribe. Kalau memang bermanfaat silahkan di-share kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.